Halo, hari ini aku mau masak japchae ala rumahan. Dan bumbu instan yang akan aku pakai kali ini adalah saus bumbu japchae rasa original dari Mama Suka. Jadi ini sausnya yang akan kita pakai hari ini. Kemudian lanjut ke bahan-bahannya. Yang sudah aku siapkan adalah daging sapi slice sebanyak 250 gram. Kemudian wortel yang sudah aku iris-iris seperti korek api seberat 150 gram atau bisa kurang lebih sekitar 1 batang kalau ukuran sedang. Kemudian di sini ada jamur kuping yang juga sudah aku iris-iris. Ini beratnya kurang lebih 250 gram. Kemudian di sini ada pelengkapnya juga adalah telur dadar yang sudah aku buat sebelumnya dan sudah diiris-iris juga. Ini sebanyak 2 buah. Dan di sini 1 buah bawang bombay dan ini ada cabai paprika. Tolong untuk cabai paprika sebisa mungkin jangan di skip karena ini akan mengeluarkan aroma yang sangat istimewa buat pembuatan kita nanti dalam membuat japchae. Dan ini aku akan pakai, ini sepertinya terlalu besar, aku hanya pakai mungkin sepertiga atau sampai dengan setengahnya. Nanti akan kita iris-iris juga, begitu pula dengan bawang bombaynya. Kemudian tentunya untuk japchae itu kita akan, kalau mau lebih enaknya lagi, kita tentunya akan pakai soun yang buatan dari Korea. Nah, sounnya itu seperti ini yang aku pakai. Nah, ini kan beratnya kan 500 gram. Jadi ini terlalu banyak. Di sini aku hanya pakai 300 gram saja dan sudah aku pisahkan. Ini sounnya 300 gram sudah aku pisahkan. Kemudian bumbu-bumbu lainnya adalah 3 sendok makan, ini minyak wijen, kemudian 2 sendok makan kecap asin Jepang, atau mungkin kalau kalian tahu ini kikoman, tapi kalaupun tidak ada boleh diganti dengan kecap asin biasa. Kemudian 3 siung bawang putih yang sudah aku cincang kasar, 1 sendok makan biji wijen yang sudah disangrai, setengah sendok teh bubuk kaldu jamur atau totole, gula pasir sejumput, 1/4 sendok teh lada putih, 1 sendok teh atau secukupnya garam. Kita langsung ke pembuatan japchae-nya. Ini aku akan menumis bahan-bahan seperti daging, jamur, dan wortel. Berikut pula dengan paprika, bawang bombay, dan bawang putihnya. Untuk mempersingkat waktu, aku juga sudah menyiapkan air yang sedang aku rebus untuk nanti memasukkan sounnya. Sudah mendidih airnya, jadi sounnya bisa aku masukkan sekarang. Kita akan rebus sounnya selama 10 menit. Sekiranya tidak ada soun Korea ini, kalian bisa ganti pakai shirataki atau bisa juga diganti pakai bihun biasa, soun biasa, bukan bihun ya, soun biasa. Oke, minyaknya sudah panas. Sekarang kita akan langsung masukkan semua bahan-bahan yang akan kita tumis. Ini aku masukkan bawang putih, kemudian aku masukkan bawang bombay, kita akan tumis bawang bombay sampai dengan setengah layu, kemudian kita bisa masukkan dagingnya. Untuk pemilihan protein bisa diganti-ganti. Jadi misalkan seandainya tidak ada daging, hanya mau pakai jamur saja bisa, atau kalau mau diganti dengan ayam atau yang lain-lain itu boleh. Bawang bombaynya sudah setengah layu, sekarang aku akan masukkan daging slice-nya. Aku sengaja pakai daging slice yang ada lemaknya karena ini akan membuat nanti japchae-nya menjadi gurih. Tapi kalau kalian tidak suka boleh diganti. Oke, ini kita aduk-aduk, kita tumis sampai dengan dagingnya berubah warna. Kemudian kita akan masukkan jamur dan wortel. Sebelum kita masukkan jamur dan wortel, aku akan masukkan totole, kemudian garam,
Garamnya sedikit aja dulu ya, karena memang sebaiknya secukupnya saja. Kalau mau dipakai kaldu bubuk yang rasa sapi atau rasa ayam itu juga boleh. Dagingnya sudah mulai berubah warna. Dan sekarang aku akan masukkan wortel dan jamurnya. Sebaiknya mengiris wortelnya jangan terlalu tebal-tebal supaya dia cepat matang ya. Kalau dia tipis kan dia lebih cepat matang, jadi tidak keras. Aku sengaja tidak langsung campur, jadi biar wortelnya sedikit setengah matang. Dan di sisi sebelah sini aku akan masukkan jamur. Pemilihan jamur pun juga sesuai dengan selera. Kebetulan yang cukup mudah didapatkan kalau di tukang sayur itu sebenarnya jamur kuping ya. Jadi juga aku pakainya hanya jamur kuping saja. Kalian mau tambahkan jamur shiratake atau jamur-jamur yang lain juga boleh ya. Apabila wortel, jamur nanti sudah terlihat sedikit lebih matang, kita akan aduk semua. Kemudian baru nanti kita akan masukkan paprika. Nah, ini sudah terlihat wortelnya sudah sedikit lebih matang. Ini akan aku campur pelan-pelan dengan jamur sebelum aku campur dengan dagingnya. Sudah 10 menit sounnya sudah bisa diangkat. Kita akan tiriskan, airnya akan kita buang ya. Wortelnya sudah mulai matang. Sekarang kita aduk jadi satu. Seperti ini. Sampai benar-benar wortelnya matang dan empuk ya. Karena kalau masih gerjes-gerjes rasanya juga nggak begitu enak kalau menurut aku. Oke, nah ini sekarang aku bisa tambahkan lagi dengan bumbu-bumbu yang lainnya. Oke, sebelum ditambahkan bumbu aku akan masukkan paprikanya, garam, kemudian lada, gula sejumput, gula pasir ya. Di tahap ini kalian bisa cicipi apa yang kurang, nanti bisa ditambahkan misalkan seperti lada atau misalkan gurih dari gulanya juga kurang terasa. Tapi untuk garam tunggu dulu karena kita akan masukkan kecap asin. Oke, aku akan langsung masukkan aja kecap asinnya. Ini kurang lebih 2 sendok makan, tapi kalau dirasa kayaknya mungkin kurang boleh ditambah. Tumisan kita sudah jadi, ini sudah layu semua. Dan sekarang bisa aku pindahkan dulu. Aku akan persiapkan sounnya. Ini soun yang tadi sudah ditiriskan. Oke, kita pindahkan dulu. Ini aku akan masukkan minyak wijen ya. Nah, ini bisa diaduk-aduk seperti ini. Kalau misalkan dirasa kurang kalian mau tambahkan, boleh, silahkan. Kita aduk-aduk sampai dengan rata. Sekarang kita akan masukkan saus japchae-nya. Jadi biasanya aku bikin untuk satu bungkus ini sounnya sebanyak kurang lebih 200 sampai dengan 300 gram. Menurut aku rasa saus ini tuh sudah ada manisnya dan sudah ada asinnya. Rasanya sudah pas. Jadi tidak perlu ada penambahan lagi bumbu-bumbu ke dalam sounnya. Tapi kalian bisa cicipi kalau memang merasa kayaknya kurang asin atau kurang manis, bisa ditambahkan kecap manis atau mungkin gula. Ini kita aduk sampai rata. Sampai benar-benar semua sounnya sudah tercampur dengan sausnya, saus japchae-nya tadi. Kalau kalian bisa lihat teksturnya itu memang kalau soun yang asli dari Korea itu agak berbeda ya.
dia sedikit lebih kenyal. Akan berbeda dengan soun kalau yang kita punya. Soun lokal itu biasanya akan lebih gampang mudah patah-patah. Oke. Ini sudah rata dan aku akan gabungkan ini semua ke dalam tumisan daging dan jamur tadi. Oke, sekarang tinggal tahap dimana kita mencampurkan soun dengan tumisan daging dan jamur. Di sini kita boleh nyalakan api kecil saja. Kemudian kita masukkan sounnya ke dalam wajan yang sudah ada tumisan daging dan jamur. Ini kita aduk perlahan-lahan. Nah, ini sudah tercampur dengan rata dan aku juga sudah cicipi, rasanya sudah pas. Karena kalau menurut aku dari bumbu tersebut itu sudah komplit. Rasanya tidak terlalu manis dan juga asinnya pas. Tapi buat kalian, memang kalian coba dulu. Kalau memang perlu ditambahkan apa-apa, bisa ditambahkan sekarang dan diaduk sampai dengan rata. Oke, japchae kita sudah jadi. Sekarang aku akan pindahkan ke piring. Kemudian kita akan tambahkan telur dadar. Dan yang terakhir kita akan taburkan dengan biji wijen. Oke, japchae kita sudah jadi dan ini hasilnya. Cukup mudah sebenarnya karena bumbunya sudah lengkap dan sudah enak. Hanya masalah isi dan ingredientnya semua kembali ke selera masing-masing. Terima kasih semua. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.